Ya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, dan semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya, teman-teman otomotif. Ya, teman-teman otomotif, di sini saya akan membahas atau mengulas kembali untuk expander cross updatean dari low MPV-nya ya. Nah, di sini untuk tampilannya dia lebih gahar nih teman-teman ya, untuk expander cross ini, karena dari desain grillnya, kalau untuk desain muka tetap dia menggunakan Dynamic Shield, tapi dari ininya grill yang dia pakai ini lebih keker daripada expander biasa teman-teman ya. Ya, perbedaannya dari grill yang biasa, kalau yang grill biasa untuk chrome-nya dia terlalu mengkilap ya. Kalau ini chrome dari expander cross itu untuk alt tipe ya, dia agak ngedop, agak kecoklat-coklatan ya. Jadi untuk bahannya juga lebih, kayaknya metalnya lebih bagus nih. Oke, di sini selain grillnya, perubahannya sebelum expander minor change itu untuk lampu yang sudah dipakai di expander cross. Nah, untuk lampunya dia sudah LED. Nah, untuk headlamp dan itu juga yang lampu untuk nembak sorotnya, dan juga untuk sennya dia masih bola biasa ya. Nah, dan di expander cross ini untuk tipe standarnya ya. Nah, itu sampai di fog lampnya dia LED. Nah, dia fog lampnya LED. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk alt tipe expander cross itu untuk di lampu udah banyak yang LED, kecuali lampu sen dan lampu rem aja. Ya, untuk tampilan grillnya cukup lumayan menarik ya teman-teman ya. Kelihatan lebih gagah seperti itu. Belum ditambah lagi dengan aset-aset dari fender ya, body molding ataupun untuk fender yang samping dan depan. Nah, yang ini teman-teman ya. Nah, ini yang ambil untuk di desain grill depan ini dari fog lampnya ini, dudukan fog lamp seperti ngambil dari abangnya ya, MPV yang besar untuk Mitsubishi yang pernah ada di Indonesia. Nah, dia hampir mirip-mirip ya. Nah, dia seperti Delica. Kalau dari desain fog lamp grill depannya ini ya, kecuali kalau grill atasnya beda, yang bawah aja teman-teman ya, ini seperti Delica kalau untuk desain fog lampnya seperti itu ya. Untuk expander cross ini yang saya bahas ini, dia yang tipe terendahnya ya. Nah, untuk tampilan eksterior tidak begitu kelihatan teman-teman. Eksterior dari expander cross itu yang tipe standar, tengah ataupun tipe prestige apa untuk premium package ya. Nah, ini untuk ban yang dipakai dia di Dunlop ya. Dan ini di lebar 205 per 55 ring 17 ya. Dan palang 5 untuk ring peleknya. Nah, depan sudah dibekali dengan disc ya. Tapi kalau belakang belum teman-teman. Nah, ini fendernya yang body molding yang di depan ini lebih kelihatan lebih keker ya. Jadi menampilkan untuk mobil ini mobil emang untuk multifungsi untuk di medan-medan ya. Cuma emang penggeraknya masih front wheel drive, belum rear wheel drive ya. Ya, untuk tampilan dari samping ini ada untuk roof rail. Nah, untuk slip padnya dia juga lebih baik ya. Nah, asalnya warna silver. Ya. Nah, mobil ini kan paling tinggi untuk di kelasnya ya, untuk ground clearance-nya. Dia punya ground clearance di 225 ya untuk di expander. Untuk diameter semuanya untuk volume dan untuk lebar tinggi nggak beda jauh, cuma lebarnya ada penambahan dan tinggi juga ada penambahan dari expander biasa. Nah, untuk AC yang di belakang nih teman-teman ya. Nah, ini ada tambahan di sini untuk di expander cross ini sudah dilengkapi dengan shark fin antenanya, rear defogger sudah tertera ya, sebelum di premium maksud saya sebelum di expander yang biasa low MPV-nya yang sebelum minor change. Nah, ini di expander cross sudah ada, dan juga untuk rail sensor 2 titik ya untuk di expander cross. Nah, sudah tertera untuk parking sensor juga semua sama. Nah, untuk reflektor atau mata kucingnya dia berdiri ya, bukan horizontal. Jadi menandakan bahwa ini mobil tinggi seperti itu teman-teman.
Untuk tampilan samping sih berbedanya kalau kelihatan dari fendernya, sill plate-nya sama untuk di roof rail ya, dengan expander biasa. Nah, dia sudah lengkapi semua dengan handle chrome, lace chrome, nah spion chrome. Ini semua sudah ada. Seperti expander ultimate, tapi ini diperlengkap lagi teman-teman. Nah, di sini sudah ada smart key, keyless entry-nya untuk kita bisa buka ataupun tutup pintu. Nah, untuk ruang kabin ya. Untuk ruang kabin dari depannya, nah ini untuk bahan door trim ini masih hard plastik, belum ada yang empuk softcast ataupun leather seat gitu, belum ya. Leather ini juga belum bahannya, dan ini ada piano black. Nah ini untuk central locknya, dan juga untuk auto hanya di driver aja, seperti itu teman-teman ya. Untuk handle pintu dia sudah chrome ya. Untuk tampilannya seperti ini teman-teman. Nah ini untuk yang expander tipe manual ya. Expander tipe manual ini untuk tipe yang paling standar untuk cross, expander cross. Nah layout dari kabin sebelah kiri untuk di penumpangnya ya, untuk door trimnya. Nah untuk diameter dari setirnya juga nggak beda jauh, nggak beda lah istilahnya, sama. Nah, dia kayak model-model expander sport ya. Nah dia karena tidak ada cruise control seperti itu teman-teman. Ya untuk bahan jok sendiri dia masih menggunakan bahan jok fabric. Nah dengan motif yang baru, bagus ya, dan halus untuk dudukin juga diraba untuk joknya. Untuk fabricnya ini bahannya halus. Nah dia masih manual ya teman-teman. Untuk untuk mengatur jok, untuk naik turun, dan juga ini untuk adjustable untuk recline nggak bisa. Untuk depan, untuk recline-nya ada di depan. Ya ini tipe manual untuk expander cross-nya. Nah expander sendiri untuk cross ini sudah dibekali dengan vehicle stability control. Nah sudah ada untuk safety driving-nya, dan untuk retract-nya juga ada, jadi bisa di setting dari dalam. Nah, dan ini untuk start top engine ya. Kita lihat ke dalam ya. Untuk volume dari mobil expander cross ini tidak berubah sama sekali dengan volume expander low MPV biasa ya. Nah, masih sama. Nah head unitnya untuk expander yang biasa yang sudah minor change, dia mengikuti seperti expander cross. Nah, seperti itu. Dan dimana kekurangannya emang di AC digitalnya dia belum ada, dia masih menggunakan standar ya, putar-putar biar berasa gitu kalau muternya itu teman-teman. Jadi bisa mengatur sirkulasi udaranya, mengatur suhu di sini bisa ya, untuk arah semburannya, suhunya, dan juga untuk di sini untuk 2 tombol defogger sama pengatur suhu udara ya, sirkulasi udaranya di sini untuk pengaturannya ya. Untuk ini nih teman-teman ya, untuk pengoperasian dari manual berbeda dengan mobil-mobil Jepang lainnya ya. Nah ini seperti kayak kalau saya pelajarin dulu di tipe Chevrolet Spin manual, mobil-mobil Amerika atau mobil Eropa lah. Dia kalau manualnya dia ke kiri, untuk tuasnya ya, untuk tuas. Nah kita geser ke kiri dan maju. Nah ini untuk tipe untuk transmisi mundur. Nah kalau saya ini transmisi manual untuk balikin tinggal kita tarik aja. Nah, dan dia dibekali dengan 5 speed ya untuk kontrol dari expander manualnya ini. Jadi kalau yang maticnya hanya 4 speed, kalau yang manualnya ada 5 speed. Nah untuk tambahan USB-nya, nah di sini kalau yang di bawah sini dia hanya lector 12 volt, dan di atas ini untuk USB. Nah biasanya untuk nyolokin flash disk di sini ya. Dan kalau ngecas dia ada di glove box teman-teman. Nah di glove boxnya dia ada USB-nya. Nah ini USB-nya untuk kita bisa pasang ngecas handphone ataupun iPhone, kita bisa di sini seperti itu. Dan untuk ruang bagasi pun cukup lumayan ya, cukup lumayan lega teman-teman.
Nah, untuk spion masih biasa ya, sama ya, standar. Lampu juga masih halogen, masih biasa aja. Nah, vanity mirrornya dia belum lengkap dengan lampunya ya, hanya sebelah kiri aja. Nah, yang itu sebelah kanan seperti ini teman-teman. Dia masih kosong, tidak ada lampu, tidak ada kacanya ya. Ya. Nah, ini untuk tampilan dari indikator expander cross. Dia sudah berwarna ya, tidak seperti tipe-tipe exit atau expander biasa. Dia seperti expander sport dan ultimate dan cross ke atas semua sudah dibekali dengan kontras yang lebih baik lah di indikator speedometer. Nah, situ teman-teman. Dan setir tetap sama, dia sudah mengadopsi tilt dan teleskopik, dan juga untuk di lampu dia belum auto ya, dia masih secara manual, kita bisa atur di sini. Dan juga untuk di wiper dia sudah bisa ini ya teman-teman ya, intermittent ya. Untuk di wiper bisa kita atur juga. Dan setir sendiri masih tetap mengadopsi tilt dan teleskopik ya. Oke. Konfigurasi roll kedua seperti ini ya teman-teman ya. Untuk desain door trim tetap sama dengan depan. Nah, ini dia lega banget teman-teman ya. Ini posisi duduk saya di situ dan di sini sama ya. Jadi untuk volume secara garis besar itu tidak ada perubahan untuk di expander cross. Dia tetap sama dengan expander biasa untuk volume dalam. Emang untuk kenyamanan dari untuk family ya, untuk keluarga seperti itu teman-teman. Ya. Cuma kita di sini nih untuk naiknya kita lumayan agak tinggi daripada expander biasa teman-teman. Ya, kita ke belakang. Di sini sudah dibekali dengan rear kameranya, sudah ada kameranya teman-teman ya, jadi lebih mudah dalam berparkir. Ditambah lagi dengan rear sensor. Nah, untuk konfigurasi bagasi dan tempat penyimpanan semua masih sama. Ya, untuk buka spare tire atau bank cadangannya dari sini ya teman-teman ya. Kita buka untuk diturunkan seandainya hal yang kita tidak inginkan terjadi di perjalanan kita, gitu teman-teman ya. Jadi lebih lega. Jadi kalau untuk mengenai lapangnya bagasi nggak begitu besar juga kalau kita berdirikan semua ya untuk di joknya. Nah, kita coba untuk rebahin untuk jok. Ini lumayan lega teman-teman. Tetap sama konfigurasi kapasitasnya, sama dengan yang expander biasa. Cuma saya di sini kan mengulas kembali. Semoga bisa bermanfaat seperti itu teman-teman ya. Dia tidak flat, tapi dia agak naik, cuma rata seperti itu teman-teman. Jadi lebih banyak barang yang nanti akan kita bawa seandainya cuma berlima. Kita bawa barang banyak atau untuk liburan. Ini cocok banget nih teman-teman ya. Ground clearance tinggi, untuk jalan medan jalannya juga lumayan. Nah, ini masih aman lah, tergantung si pengemudi untuk berpengalaman di bidang jalan, medan jalannya seperti apa. Cuma kan kalau untuk di expander cross terus terang kan kita harus tahu jalannya karena dia kan front wheel drive ya, bukan rear wheel drive seperti itu. Nah, tampilan dari bawahnya itu ya. Ya cuma cukup lumayan teman-teman ya, cukup lumayan tinggi ya. Ya begini kalau seandainya kita rebahin semua untuk joknya ya. Nah, dia rata ya, tapi tidak flat. Seperti itu teman-teman. Dia agak naik dikit, tapi lumayan lah. Kalau kita gelar kasur, kita bisa bahan di sini ya. Tapi kasur yang kita desain sendiri nih teman-teman, supaya bisa masuk di ruang bagasi, di ruang kabin expander cross ini ya. Nah, tetap sama untuk fasilitas yang ada di bawah, di belakang. Untuk penumpangnya ya, dari lighter, tempat-tempat penyimpanan itu masih sama semuanya.
Jadi yang membedakan antara perbedaan expander biasa dengan expander cross ini untuk di eksterior ya. Ini di front rail and bumper depannya yang berbeda ya. Terus roof rail, terus ban yang 17 in, wall arch molding, terus tailgate-nya ya, tailgate garnish. Itu dia warna silver ya, dan moldingnya juga tuh. Nah, terus set body garnish sama untuk rear bumpernya ya, itu berbeda dia dengan expander low MPV biasa. Jadi secara eksterior dia lebih lebar otomatis karena ada dari ininya body tambahan. Nah, untuk roof railnya juga lumayan kuat untuk expander cross ini. Jadi kalau untuk bawa barang boleh, tapi jangan terlalu berat seperti itu teman-teman. Untuk tampilan dari indikator speedonya seperti ini teman-teman ya. Dia lebih berwarna dan kita bisa atur kontrasnya. Nah, itu ada tombol di dalam juga untuk atur kontras dan juga untuk ada infonya, MID-nya ada di sebelah sini ya. Jadi kita bisa atur untuk MID dari speedo ini, dan ini untuk kontrasnya ada di sini ya. Kita bisa atur kegelapan atau kecerahan dari speedometer yang kita inginkan, supaya tidak silo ataupun supaya enak lah kalau saat kita melihat seperti itu teman-teman ya. Ya, untuk tampilan dari head unitnya dia sama ya, sekarang seperti expander biasa ya, yang minor change atau yang facelift kalau banyak orang bilang seperti itu teman-teman. Ya, untuk lampu sendiri ya, ini posisi saya di siang hari ya, dia cukup lumayan ada pencahayaan terang ya teman-teman ya. Dan ini untuk nembaknya dia seperti itu teman-teman, dia terang cahayanya. Saya perlihatkan untuk di fog lamp juga dan di lampu jarisannya ya. Oke, kita ya. Untuk tampilannya dia cukup terang nih teman-teman. Nah, itu semua DRL sudah LED, headlamp, lampu sorot itu juga udah LED. Jadi semua sudah saya aktifkan untuk lampu-lampu depannya ya. Dan untuk fog lamp juga sudah LED di teman-teman ya. Cuma lampu sen aja nih yang untuk di depan ini yang masih bolam biasa. Dan ya, untuk lampu LED yang ada di sen sudah LED ya. Untuk lampu sen LED yang di spion aja. Seperti itu teman-teman. Dan untuk tampilan dari belakangnya kita bisa lihat. Untuk lampunya yang LED lampu biasa, ini untuk lampu malamnya dan juga untuk lampu mundur ya. Tapi kalau untuk lampu rem sama sen tetap masih bolam biasa. Seperti itu teman-teman. Ya, untuk panjangnya sendiri untuk expander ini di 4500 mm ya, untuk awal panjang semuanya, dan lebarnya 1800 sama tingginya tuh 1750 ya. Cukup lumayan terang kalau pas kita di malam hari nih teman-teman. Oke, kita akan mundur untuk melihat kamera dari mundurnya ya. Nah, seperti itu teman-teman. Cuma dia belum bisa untuk angel ya, dia masih lurus aja teman-teman. Untuk suara mesin sih halus teman-teman, seperti itu. Ya, untuk suara mesinnya nih teman-teman, cukup lumayan halus ya. Nah, di sini dia kan dibekali dengan 1500 cc ya, masih sama dengan yang expander biasa, cuma rasionya ada berubah nih, karena dia membawa untuk beban lebih berat dan lebih tinggi seperti itu teman-teman. Ya, untuk mesinnya dia dengan konfigurasi 1500 cc ya, efek. Untuk modul ABS CVD-nya dan tosinya dia hasilkan lengkap semua ya, ABS CVD, brake assist,
Karena Traction untuk controlnya, maksimum powernya dia di Tech-nya di 77 atas. volt atau 105 PS ya per 6000 RPM. Untuk lampu, untuk pengunciannya dia sudah auto folding. Nah, jadi lebih enak ya. Kita mau bisa pencet di remote atau kita mau pencet di handle pintunya ya. Jadi lebih mudah lah dalam pengoperasian dari expander cross ini. Nggak beda jauh dengan expander yang low MPV biasa, teman-teman. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan untuk re-preview ya, pengulasan kembali untuk expander cross. Semoga teman-teman otomotif bisa bermanfaat dari video saya ini, dan juga bisa untuk pengkajian saat Anda membutuhkan kendaraan apa untuk cocok atau untuk yang Anda butuhkan, seperti itu. Semua kembali ke selera masing-masing, teman-teman ya, sama selera budget. Memang dia lumayan mahal di kelasnya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali dengan channel Auto Brand. See you, terima kasih. Salam satu aspal.